Selamat hari Selasa teman-teman. Saya bersyukur boleh bertemu lagi dengan teman-teman untuk belajar firman Tuhan dalam PA kita. Ya, kali ini saya sedang di Bandung. Saya ingin mengajak saudara-saudara bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Sebuah perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang mengajak kita berjaga-jaga yang sangat terkenal, yaitu tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk saudara sekalian. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama hari ini kembali belajar firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana kami mesti berjaga-jaga. Tolonglah kami ketika kami merenungkan firman ini, kami memeriksa diri kami sendiri. Sudahkah kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang menanti Tuhan dengan setia, dengan berjaga-jaga. Tuntunlah kami di jalan-Mu, demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca perumpamaan ini dari perspektif kita sebagai orang Indonesia, barangkali kita sedikit merasa aneh, begitu ya. Tetapi saudara-saudara, menurut William Barclay, apa yang diceritakan Tuhan Yesus itu adalah hal yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di Palestina pada waktu zaman Tuhan Yesus itu. Nah, kita bersyukur ya, kita memakai buku ini, ya, William Barclay, yang di dalamnya ada latar belakang yang menarik ya. Nah, hari ini saya akan membaca untuk saudara-saudara latar belakang dari cerita ini ya. Karena saya pikir lebih baik saya membacanya daripada saya menceritakannya lalu saya salah ya. Saya akan bacakan untuk saudara latar belakangnya ini ya. Nah, menurut William Barclay, perkawinan itulah sesuatu yang penting pada masa itu ya. Seluruh desa itu bisa hadir untuk mendampingi pasangan mempelai masuk ke rumah tangga mereka yang baru ya. Dan mereka menempuh jalan yang paling panjang. Maksudnya mempelai itu ya, sebelum pernikahan itu mereka menempuh jalan putar-putar di kampung itu. Supaya apa? Supaya dapat menerima ucapan selamat dan doa restu dari sebanyak mungkin orang gitu ya. Sebuah ungkapan orang Yahudi berkata begini katanya, "Setiap orang dari umur 6 hingga 60 tahun akan mengikuti irama gendang perkawinan." Nah,
Saudara-saudara, berarti ada kegembiraan di seluruh desa itu ya. Para rabi sepakat bahwa seorang laki-laki boleh meninggalkan jam belajar Taurat untuk mengambil bagian dalam sukacita pesta perkawinan. Nah, bagian terpenting dari kisah yang kita baca tadi terletak dari kebiasaan orang Yahudi yang sangat berbeda dari yang kita kenal. Di sana, ketika sepasang muda-mudi itu menikah, mereka tidak pergi berbulan madu, saudara-saudara, tetapi katanya mereka tinggal di rumah. Dan selama 1 minggu rumah mereka terbuka, ya. Banyak tamu akan datang, ya. Dan mereka akan diperlakukan seperti raja dan seperti ratu, ya. Bahkan mereka diberi pakaian seperti raja dan seperti ratu. Nah, saudara pasti ya, pada pernikahan hari ini juga begitu bukan? Tetapi kalau kita cuma 1 hari biasanya ya. Nah, kalau orang Yahudi itu sampai 7 hari, saudara-saudara ya. Nah, teman-teman yang diundang untuk datang ke pesta sepekan itu ya. Dan itulah pekan yang menjadi kegembiraan bagi sepasang suami istri itu. Nah, dalam cerita itu ada gadis-gadis yang bodoh, yaitu gadis-gadis yang tidak siap ya. Yang kemudian bukan hanya kehilangan upacara perkawinan itu, melainkan juga sesungguhnya mereka kehilangan kegembiraan selama 1 minggu itu. Ya, saudara-saudara, Dr. J. Alexander Finlay, ya, itu ditulis oleh William Barclay, mengisahkan apa yang dilihatnya waktu dia mengunjungi Palestina. Ia menulis begini ya. Ketika kami menghampiri pintu gerbang sebuah kota kecil di Galilea, saya melihat 10 anak gadis berpakaian indah yang sedang memainkan alat-alat musik ya. Sementara mereka menari sepanjang jalan di depan mobil kami. Ketika saya bertanya kepada supirnya, apa yang mereka lakukan? Penerjemah dan supir itu bercerita bahwa mereka sedang menemani mempelai perempuan hingga mempelai laki-laki tiba. Kemudian saya bertanya kepadanya, kalau ada waktu enggak kita bisa lihat pernikahan itu? Tetapi supir dan pemandu itu berkata, tidak bisa Tuan. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, soalnya itu tidak tentu bisa kapan ya. Bisa malam ini atau besok malam atau lusa malam, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti kapan mempelai laki-laki itu datang ya. Nah, kemudian dia melanjut penjelasannya bahwa hal yang penting yang harus dilakukan bila Anda mampu dalam sebuah perkawinan kelas menengah di Palestina ialah bagaimana kita bisa memergoki teman-teman mempelai perempuan itu tertidur ya. Jadi dibuat surprise gitu ya. Bagaimana mempelai laki-laki itu akan berusaha datang waktu justru anak-anak perempuan, teman-teman mempelai perempuannya tidak siap. Begitu ya, ketiduran. Nah, demikianlah mempelai laki-laki akan datang tanpa terduga, kadang-kadang pada tengah malam. Memang benar, diwajibkan untuk meneriakkan kabar di sepanjang jalan. Lihat, mempelai laki-laki datang. Tetapi itu artinya dia bisa datang kapan saja. Dan karena itu, pihak mempelai perempuan harus selalu bersiap-siap, harus siap sedia. Kalau ada teriakan itu, mereka akan keluar untuk menyongsong mempelai laki-laki itu, dan kemudian mereka akan masuk tempat pesta, dan kemudian pintunya memang akan ditutup, pintu tempat pesta itu. Ya, nah, satu lagi, saudara-saudara, hal penting lainnya adalah bahwa tidak seorang pun diizinkan berada di jalan pada malam hari tanpa membawa lampu. Ya. Dan jika mempelai laki-laki itu tiba dan pintunya telah ditutup, maka mereka yang terlambat ke pesta itu tidak dapat masuk. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Dr. Alexander Finlay ya. Jadi saudara-saudara, apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang nyata ya. Tuhan Yesus ketika mengatakan
Aku akan datang kembali dengan tiba-tiba. Dia mengatakan itu akan seperti seorang mempelai laki-laki yang datang untuk masuk pernikahan dengan mempelai perempuan itu, ya. Kamu mesti berjaga-jaga, bukan nasihatnya, sebab kamu tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, perumpamaan ini tentu sangat dikenal oleh murid-muridnya, ya. Dan ketika murid-murid mendengar perumpamaan itu, pasti mereka mengerti apa yang dimaksudkannya. Saudara-saudara, dari perumpamaan ini kita bisa belajar 3 hal yang penting, ya. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan cerita ini, apa yang dapat kita lihat? Yang pertama, saudara-saudara, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita peroleh pada saat-saat yang terakhir. Ada waktunya kita ini tidak bisa lagi mendapatkan keselamatan, tidak bisa lagi mendapatkan apa yang kita tunda, ya. Karena itu kita harus siap sedia. Saudara-saudara, perumpamaan ini memperingatkan kepada kita semua, ya, bahwa ada masanya, saudara-saudara, pintu akan ditutup. Dan pada waktu itu kalau kita sadar kita salah dan kita mau masuk, kita sudah terlambat. Ya, karena itu teman-teman, marilah kita berusaha sekarang ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan ajakan Tuhan untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saudara-saudara, saudara boleh menerima Dia sekarang juga. Jangan terlambat, ya. William Barclay mencatat ada seorang yang bernama Mary dari Orange, ya, Mary dari Orange. Dia adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, tetapi pada waktu dia hampir mati dan sekarat, seorang pendeta datang untuk mencoba menceritakan Injil, memberitakan jalan keselamatan kepada dia. Tetapi jawabnya adalah begini, saudara-saudara. Aku tidak akan menunda hal itu sampai harus dibicarakan hari ini. Aku tidak mau membicarakannya. Saudara-saudara, dia tahu dia akan mati. Tetapi pada waktu akan mati, ketika dia diberitakan Injil, dengan sombong dia menolaknya. Dan dia mati di dalam dosa-dosanya. Saudara-saudara sekalian, jangan menunda, ya. Dari cerita ini kita mengerti bahwa kita tidak boleh menunda, ya. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang juga. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, cerita ini memberitahukan kepada kita tentang akhir zaman itu, bahwa ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa memperolehnya dari pinjam orang lain, ya. Gadis-gadis yang bodoh itu tidak membawa minyak, dan kemudian dia mau meminjam dari gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana mengatakan, tidak, saudara-saudaraku, engkau tidak bisa meminjamnya dari aku. Engkau harus membelinya sendiri. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita tidak bisa hidup berdasarkan iman orang lain, berdasarkan anugerah dari orang lain. Betul, saudara-saudara, ada waktunya kita ini bersyukur karena orang tua kita yang menuntun kita ke gereja, bukan? Anak-anak itu datang ke gereja karena orang tuanya. Tetapi itu sementara saja, ya. Ada saatnya saudara perlu untuk percaya pada Yesus itu secara pribadi, menjadi milikmu sendiri. Iman itu tidak bisa dibagi dengan orang lain. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya akan diselamatkan. Itu tidak akan buat anak saya diselamatkan, tidak akan buat cucu saya diselamatkan. Anak saya harus percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Cucu saya percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa kita pinjam dari orang lain. Tidak bisa karena istri atau suami kita tuh rajin, bertekun di dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, lalu kita bisa menikmati hidup rohaninya. Tidak bisa, saudara-saudara. Saudara, kita, saya dan saudara harus mempunyai sendiri iman itu. Harus mempunyai sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan itu. Sebab hal itu tidak bisa kita dapatkan dari
orang lain. Kita tidak bisa pinjem, tidak bisa nunut, saudara-saudara. Tidak ada cerita seperti orang mengatakan istri itu ikut suami, ya. Yang swarga nunut, yang rokok katut. Nah, tidak ada kayak begitu di dalam kekristenan, saudara-saudara ya. Kita akan bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya. Kita tidak boleh sekedar ikut orang lain, tapi kita sungguh-sungguh mempunyai sendiri iman itu, mempunyai sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, nah ini ada yang menjadi, dan ini adalah yang menjadi pergumulan saya, saudara-saudara ya. Sering saya ditanya, Pak Tik, minyaknya itu apa? Saudara-saudara, barangkali saudara sudah pernah dengar juga ya, saya cerita ini ya. Cerita ini, dari apa yang kita baca ini, bukanlah bicara tentang minyak itu, tetapi tentang bagaimana gadis-gadis yang bijaksana itu menyiapkan diri, membawa bekal. Sebaliknya, gadis-gadis yang bodoh itu, sekalipun dia punya pelita, dia tidak menyiapkan diri, tidak membawa bekal. Kenapa kok gadis-gadis itu membawa bekal? Sebab gadis-gadis yang bijaksana itu merasa, nanti saya tidak cukup. Sebaliknya, gadis-gadis yang bodoh itu kenapa tidak membawa bekal minyak? Sebab mereka berpikir cukup. Saudara-saudara, apa yang mau diajarkan di sini? Bagi saya, ini adalah peringatan pada kita semua. Waktu kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus melakukannya dengan rendah hati, dengan selalu merasa tidak cukup. Tuhan, saya belum cukup baik. Tuhan, saya belum cukup kudus. Tuhan, saya belum cukup melayani. Tuhan, saya memerlukan pertolongan-Mu. Tuntunlah hidup saya. Itulah artinya kita menyiapkan minyak itu, karena kita merasa tidak cukup. Dan karena itu dengan rendah hati kita menuntut diri dan bahkan mohon pertolongan Tuhan. Sebaliknya, gadis-gadis yang bodoh itu merasa cukup. Dia tidak menyiapkan diri. Dia merasa saya sudah percaya Tuhan Yesus cukup. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh itu tertidur. Itu memberitahukan kita apa, saudara-saudara? Ada saatnya baik kita yang berjaga-jaga maupun yang tidak berjaga-jaga itu terlibat atau sibuk dalam dunia kita ini, dan kemudian kita tidak lagi sedang menantikan Tuhan. Kita sedang disibukkan yang lain, atau kita sedang mengalami masalah, dan kita kemudian tidak lagi menantikan Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang selalu ingat berdoa, dialah yang sesungguhnya berjaga-jaga. Saudara-saudara, karena itu mari kita berjaga-jaga ya. William Barclay mengatakan, tidak ada dentang lonceng kematian yang begitu syarat dengan penyesalan selain dari kata terlambat. Jangan sampai saudara-saudara kita terlambat. Waktu Tuhan datang kembali, kita sedang didapati tidak sedang mempunyai pelita yang menyala itu. Ya, saya ingat sebuah lagu yang sekolah minggu kita selalu nyanyikan bersama ya. Apakah lampuku terus menyala dan menerangi sekitarku? Apakah lampuku terus menyala sampai nanti datang Tuhanku? Saudara-saudara, biarlah kita mempunyai pelita yang terus menyala. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali, ya. Tetapi jangan sampai waktu Dia datang kita terlambat untuk menyambut Dia. Kita sedang didapati tidak sedang siap untuk menyambut Dia. Waktu Dia datang, kiranya kita akan menjadi orang yang ditinggalkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali pada waktu yang tidak kamu duga dan tidak kamu sangka. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga. Tuntunlah kami selalu menyadari kami membutuhkan Engkau secara pribadi. Tuntunlah kami untuk selalu menyadari
kami punya waktu yang tidak banyak dan kami bisa terlambat. Tuntunlah kami menyadari supaya kami sungguh-sungguh mempunyai hati yang rendah, hati yang tidak cukup, supaya dengan begitulah kami ini bukan menjadi orang yang menyombongkan diri, tetapi orang yang selalu dengan rendah hati mencari Tuhan dengan pertolongan-Mu dan dengan pertolongan saudara-saudara. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu nanti sore saudara-saudara, kita akan mendiskusikannya bersama-sama jam 6 nanti. Tuhan Yesus memberkati.